Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba lanjutkan metode yang sudah kita pelajari untuk materi transportasi. Sebelumnya kita lihat ada dua metode, yaitu Northwest Corner dan metode biaya minimum. Dan dari beberapa contoh soal dapat dibuktikan bahwa metode biaya minimum hasilnya jauh lebih baik atau lebih optimal dibandingkan dengan kita menggunakan metode Northwest Corner. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan sesuai dengan algoritma flowchart yang sudah kita bahas di awal ya. Jika kita sudah menggunakan bentuk Northwest Corner dan metode biaya minimum, masih mungkinkah kita menggeser lokasi-lokasi transportasi yang sudah kita tetapkan di metode sebelumnya sehingga biaya bisa diturunkan lagi? Nah, coba kita lihat dengan metode berikutnya, yaitu metode FAMS ya, atau Vogel's Approximation Method. Kita mau mencoba membuktikan bahwa metode Vogel's itu lebih optimal dibandingkan dengan dua metode sebelumnya. Nah, untuk membandingkan kita akan menggunakan contoh soal yang sama dengan dua metode sebelumnya, sehingga bisa kita lihat bahwa memang dengan menggunakan metode Vogel's Approximation Method ini, biaya yang akan dikeluarkan untuk transportasi itu lebih kecil. Oke, kita lihat dulu untuk metode FAMS ini, yaitu metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur lokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah dari tabel yang kemarin kita buat di awal, namanya tabel transportasi yang ada. Kita cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua, baik untuk kolom dan baris. Jadi kita cari perbedaan dua biaya terkecil. Tabel kita kemarin kan sudah ada tuh biaya-biayanya. Nah, kita cari perbedaan biaya terkecilnya, baik itu untuk kolom maupun baris. Nah, kalau sudah kita hitung perbedaan biaya terkecilnya, nah berarti baru kita pilih nanti yang terbesar di antara baris dan kolom itu yang mana. Nah, jadi kita lihat kita punya kolom. Nah, kita masuk ke sini contohnya. Oke, ini kapasitas tabel transformasi yang sudah kita miliki di dua metode sebelumnya. Nah, langkah pertama di sini adalah untuk FAMS ini kita hitung perbedaan baris dan perbedaan kolom. Seluruh perbedaan baris dan perbedaan kolom. Kita lihat di sini ada 3 pabrik ya, W, H, dan P, kemudian ada 3 gudang A, B, dan C. Nah, untuk perbedaan baris berarti kita akan mencari perbedaan kapasitas dari masing-masing pabrik. Sementara untuk perbedaan kolom kita akan mencari perbedaan kebutuhan dari masing-masing gudang. Nah, cara mencarinya adalah yaitu dengan memilih atau menentukan 2 buah bilangan terkecil dari masing-masing baris maupun kolom ya. Nah, contohnya di sini kita mulai langkah pertama, kita mulai dari baris W dulu atau dari pabrik W. Kita lihat di sini 2 bilangan terkecil yaitu 5 dan 8 ya. Kalau 20 berarti lebih besar dari 5 dan 8 ya. Berarti kita hitung 2 perbedaan dari 2 biaya terkecil, 5 dengan 8. Di sini kita dapat perbedaan barisnya adalah 3. 8 kurang 5, 3. Kemudian baris kedua, yang terkecil biayanya karena di sini ada 3 angka, yang terkecil ada 10 dan 15. Oke. Berarti perbedaannya adalah 5. Dan baris berikut untuk pabrik P, di sini ada 3 bilangan 25, 10 dan 19, maka kita cari perbedaannya dari 2 biaya terkecil, berarti angka 10 dan angka 19. Berarti di sini kita dapatkan perbedaan barisnya adalah 9. Nah, selanjutnya kita cari lagi perbedaan kolom, sama. Di sini ada 3 angka juga. Untuk gudang A, perbedaan kolomnya kita cari dari 2 angka terkecil juga, yaitu di sini adalah 15 dan 20. Berarti dapat nanti perbedaan kolomnya untuk A ini adalah 5. Perbedaan kolom untuk B yaitu 2 bilangan terkecil yaitu 5 dan 10. Berarti nanti kita dapatkan perbedaannya adalah 5. Begitu juga untuk kolom C, yang terkecil bilangannya adalah 8 dan
10. Maka kita dapatkanlah di sini perbedaan kolomnya adalah 2. Oke, berarti kita sudah dapatkan perbedaan baris sama perbedaan kolom. Nah, sesuai dengan petunjuk langkah berikutnya adalah dari perbedaan baris dan kolom ini, kita cari mana biayanya yang paling besar atau perbedaan yang paling besar. Di sini kita lihat angka terbesar dari 3, 5, 9, 5, 5, 2 itu adalah 9. Berarti ada di baris P. Nah, setelah kita tentukan di sini perbedaan baris yang terbesar, maka di sini kita lihat bahwa P adalah baris yang memiliki perbedaan terbesar. Selanjutnya kita lihat lagi mana yang memiliki biaya terkecil dari seluruh biaya yang ada. Seluruh biaya berarti 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, 15. Nah, dari 9 ini yang terkecil biayanya adalah 5. Oke. Nah, berarti karena kolom baris yang paling besar tadi perbedaannya adalah 9 dan kolom yang memiliki biaya terkecil adalah 5, maka kita cari titik pertemuannya antara baris P dengan kolom B. Kenapa kolom B? Karena 5 ada di kolom B. Berarti makanya pilihan kita adalah sel PB, yaitu sel untuk baris P dan kolom B. Berarti di sini. Nah, selanjutnya langkahnya adalah sesuai dengan petunjuk yang ada, ya. Sebenarnya langkahnya di sini kalian bisa back lagi ke belakang setelah kita tentukan di sini, ya. Nah, kita pilih tadi biaya perendah, maka isi atau alokasikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu baru kita hilangkan baris dan kolom. Nah, jadi yang mana itu? Nah, di sini tadi, kita balik lagi. Setelah kita dapatkan perbedaan baris terbesar 9, kemudian angka atau biaya terkecil adalah 5, berarti kolom kita adalah pertemuan antara pilihan kita adalah pertemuan antara baris P dengan kolom B. Berarti ada di sel ini, yaitu XPB. Nah, XPB ini setelah kita tentukan pertemuan ini, baru kita alokasikan semaksimal mungkin. Berapa kita bisa mengalokasikan di kolom XPB ini? Kita tahu bahwa pabrik P kapasitasnya 50 dan gudang B kebutuhannya adalah 110. Nah, berapa yang paling optimal bisa kita alokasikan di sini? Berarti 50, nggak mungkin 110. Kenapa? Karena pabrik P hanya punya kapasitas 50, sama seperti biasa. Dan gudang B kapasitasnya 110. Berarti yang bisa kita alokasikan di posisi ini atau di sel ini, sel XPB hanya 50 saja. Sehingga dapat kita lihat kalau kita sudah mengalokasikan kapasitasnya di kolom sel XPB ini, selanjutnya adalah kita hilangkan yang memiliki angka terbesar tadi. Kebetulan yang memiliki angka terbesar adalah baris P, maka kita hilangkan baris P ini. Sehingga kolom kita di sini jadi seperti ini, ya. Kita alokasikan 50 di sini, ya, sama seperti northwest corner atau biaya minimum kemarin. Berarti yang kita lihat di sini kapasitas 50, walaupun gudang itu kebutuhannya 110, berarti yang bisa kita alokasikan hanya 50. Selanjutnya sesuai dengan langkah tadi, berarti kita hilangkan baris P ini. Nah, ini dia. Jadi baris P hilang, tinggal sekarang baris W dan baris H. Kolom tetap, karena yang kita hilangkan tadi hanya baris. Nah, karena kita sudah menghilangkan baris P, nah, kebutuhan gedung B yang tadinya di sini 110 menjadi 60. Kenapa? Karena sudah dialokasikan untuk pabrik P sebanyak 50. Berarti yang 110 bersisa tinggal sekarang jadi hanya 60, ya, karena telah diisi oleh kapasitas pabrik P tadi sebesar 50. Jadi ini yang kita hilangkan. Maka ini yang berubah. Oke. Ini jadi berubah karena tadi ingat di sini kita sudah alokasikan sebanyak 50, sementara kapasitasnya tadi untuk kebutuhan gudang kan 110. Berarti kalau sudah kita alokasikan 50, maka sisa untuk kebutuhan gudang yaitu tinggal sekarang 60. Oke. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, berarti kita ulang lagi, ya. Berarti di sini
kita baru mengalokasikan 50 untuk pabrik P sesuai dengan kapasitasnya. Berarti kan belum semua nih. Jadi sekarang kita lakukan iterasi lagi untuk proses yang tadi. Langkahnya adalah dengan kita mencari perbedaan baris dari dua angka terkecil. Berarti di sini kita lihat ya 5 dengan 8. Sudah dapat sekarang perbedaan barisnya 3. Untuk baris kedua berarti 15 dengan 10. Berarti dapat di sini 5. Nah, mungkin tidak ada perubahan karena baris W dan H masih sama seperti yang tadi. Cuman yang berubah pasti kolom, karena tadinya kolomnya kan ada 3 angka, sekarang jadi 2. Maka langsung kita cari, karena tinggal 2 berarti langsung aja kita kurangkan. Jadi kita nggak perlu lagi menentukan mana nih 2 bilangan terkecil ya, karena tinggal 2 ya udah langsung aja kita kurangkan. Berarti 15 dengan 10 berarti perbedaan kolomnya adalah 5. Kemudian 20 dengan 5 perbedaan kolomnya adalah 15. Nah, kembali langkahnya cari yang memiliki perbedaan terbesar. Apakah itu perbedaan baris atau perbedaan kolom? Kalau tadi 9 di sini ya, 9 itu yang terbesar. Kalau sekarang yang terbesar adalah 15 ini. Berarti di kolom B. Nah, kalau kolom B yang terbesar, maka langkah selanjutnya, ya. Oke, di sini B mempunyai perbedaan baris atau kolom terbesar dan W mempunyai biaya angkut terkecil. Jadi dari sini tadi perbedaan kolom terbesar adalah 15. Cari yang biaya terkecil sekarang. Biaya terkecil apa? Kalau kolomnya kolom B, nah maka di sini barisnya adalah baris W, ya. Oke. Jadi tadi kita lihat perbedaan di sini yang terbesar itu ada di kolom. Maka kalau perbedaan terbesar di kolom, maka yang kita cari adalah biaya terkecilnya adalah untuk baris lagi. Sebaliknya tadi yang pertama perbedaan terbesar adalah baris, maka biayanya kita cari adalah kolom biaya terkecil. Oke. Sekarang berarti perbedaan terbesar ada di kolom yaitu 15. Maka kita cari sekarang mana yang angka terkecil yaitu 5, tapi berarti barisnya lagi, berarti baris W. Sehingga sel yang kita pilih berikutnya sekarang adalah sel WB, karena garis perbedaan yang terbesar tadi adalah B, barisnya adalah W. Nah, berarti di sini WB berarti di sini. Nah, lihat nggak? Sekarang kapasitas W kan sudah 60. Berarti 60 ini bisa nggak dialokasikan ke sini semua? Bisa. Kenapa? Karena kapasitas 90. Jadi kita lihat di sini 60, di sini 90. Berarti masih bisa 60. Makanya kita letakkan 60 di sini, dan karena yang terbesar tadi adalah kolom B, maka langkah selanjutnya kita hilangkan kolom B ini, ya, hilangkan kolom B, dan 60 ini kita alokasikan di sini. Kenapa tadi di sini? Karena inilah biaya terkecil. Sehingga metrik transportasi kita sekarang jadi begini, 60, 50, pas di sini 110. Nah, untuk pabrik berarti masih kurang. Di sini baru dialokasikan 60, kapasitas pabrik 90. Tapi untuk pabrik P ini juga udah penuh. Nah, oke, berarti belum dialokasikan semua ya. Oke, lanjut. Sekarang masih ada, belum penuh semua. Kita lanjut ke langkah berikut. Karena B sudah kita hilangkan kolomnya, tinggal sekarang kolom A dan C. Baris masih W dan H. Langkahnya sama lagi. Cari perbedaan terkecil. 20 dengan 8. Berarti kan hanya 2 baris langsung ya. 12. Kemudian 10 dengan 15 berarti 5. Kolom lagi 20 dengan 15 berarti 5, dan 8 dengan 10 berarti 2. Dah, sudah dapat. Kembali kita hitung mana yang perbedaan terbesar. Berarti baris W 12 terbesar kan? Di sini kan 12, 5, 2, 5. Di sini 12 berarti di baris. Nah, berarti baris kita adalah W. Cari biaya terkecil berarti 8. Maka berikutnya yang kita alokasikan adalah untuk sel WC. Nah, di sini kapasitasnya 30. Oke, 30, sementara sudah terisi 40. Ini kan kapasitasnya untuk gudang sudah terisi 40, kapasitas pabrik C 30. Nah, jadi gimana? Ya. Oke, kita lihat di sini. Tadi ini udah diisi belum ya? Belum ya, belum diisi ya. Berarti
kalau kita perhatikan di sini, sorry belum 30 berarti ya. Kita lihat di sini adalah pilihan kita di sini adalah X, W, dan C, berarti di kolom ini. Oke, karena kolom ini adalah yang memiliki perbedaan baris terbesar dan biaya terkecil, maka kita hilangkan baris W. Nah, berapa kita isikan sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan kapasitas pabrik kita. Untuk pabrik W sudah terisi 60, sementara kapasitas pabrik 90, berarti sisanya hanya tinggal 30. Itu dia ya. Berarti sebenarnya untuk kolom ini masih ada kesempatan kita mengisi 10 lagi. Kenapa? Karena kebutuhan gudang kita 4. Berarti kita sudah mengalokasikan untuk 3 tempat. Nah, next, lanjut lagi. Berarti ini kita cari lagi ya. 15 dengan 10 bedanya 5. Oke. Nah, tapi di sini nggak ada beda ya, nggak ada beda. Kenapa? Karena hanya ada 1. Ya udah, langsung aja. Karena tinggal ini berarti baris ini berarti ya. Nah, kita akan alokasikan. Berarti karena ini adalah perbedaan barisnya 5 yang besar, berarti baris ini H memiliki perbedaan baris kolom terbesar. Nah, sementara angkanya adalah yang terkecil di sini, yaitu 10. Makanya alokasi berikutnya adalah di sel ini. Jadi perbedaan barisnya di sini 5, yang di sini perbedaan kolom nggak perlu kita hitung lagi. Kenapa? Karena sebenarnya ini udah pasti ini 15, ini 10, karena memang nggak ada angka yang lain kan. Nah, jadi dari 15 dan 10 kita cari angka terkecil, yaitu 10. Maka sel yang akan kita alokasikan adalah sel HC. Ini dia. Sorry. Di sini HC sebenarnya kalau kita perhatikan harusnya HC dulu ya, karena yang terkecil kan, tapi nggak apa-apa. Di HC ini tadi sisanya tinggal 10 kan ya, karena sudah dialokasikan 30. Maka kita alokasikan 10 di sini. Oke. Dan HA-nya di sini kita alokasikan 50. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang seluruh kolom sudah terisi. 60, 30 sudah 90, 50, 10 sudah 60, ini 50 sudah 50. Kita cek lagi kolomnya. 50, 110 dan 40. Nah, berarti kalau kita sudah berhasil mengalokasikan seluruh kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudang, berarti proses transportasi dengan metode VAMS selesai. Tinggal menghitung aja lagi berapa biaya yang dibutuhkan. Berarti 50 kali 15 tambah 60 kali 5 tambah 50 kali 10 tambah 30 kali 8 tambah 10 kali 10, sehingga dapat biayanya 1.890. Dan ini lebih kecil dibandingkan dengan Northwest dan metode biaya ini. Oke, dan terbukti di sini bahwa metode Vogels itu lebih maksimal dibandingkan dengan Northwest dan metode biaya ini. Oke, sekian untuk metode VAMS ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.